Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah di sebuah kawasan, di sebuah kecamatan, di sebuah desa, di sebuah RT, di sebuah negara. Jadi masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, barangkali memang kita perlu mengorientasikan diri kita sehingga tidak cinta kepada selain masjid. Maksudnya adalah cinta kepada plaza, pada mall, pada pasar, dan seterusnya. Artinya bahwa kita berusaha sedapat-dapatnya untuk memamurkan masjid. Karena orang yang memamurkan masjid itu diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya kepada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita seyogyanya menjadi, kalau bisa, orang kaya yang dermawan. Kalau kebetulan nasib kita tidak jadi orang kaya, ya yang penting dermawan. Karena bagaimanapun juga nanti semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surga nanti memang menurut hadis bahwa di sana lebih banyak orang miskin. Barangkali kita termasuk miskin. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita belum pernah punya pesawat. Paling-paling punya pesawat telepon. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman nanti ketika masuk surga itu lebih duluan nabi-nabi yang lain yang tidak mempunyai harta. Dan Nabi Sulaiman, selisihnya antara orang mukmin yang kaya dan orang mukmin yang miskin ketika masuk surga itu 500 tahun. Sebuah tahun yang begitu banyak. Artinya mereka sekali lagi sudah ongkang-ongkang di surga. Orang kaya yang muslim masih berjalan tertatih-tatih masuk surga setelah 500 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang kaya barokah. Contohnya adalah Nabi Sulaiman. Orang kaya tidak barokah. Contohnya adalah Qarun. Di dalam surat Al-Qasas ayat 76, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Qarun kana minal qaumi Musa wa bagha alaihim al-ayah. Yang artinya bahwa sesungguhnya Qarun itu adalah umat Nabi Musa. Dan Qarun itu seorang yang berbuat zalim kepada mereka artinya umat Nabi Musa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit mengenal Qarun, maka sesungguhnya Qarun itu pada mulanya adalah seorang yang miskin dengan anak yang banyak. Kemudian beliau minta didoakan oleh Nabi Musa. Dan doa, kita paham bahwa doa Nabi, doa Rasul itu barangkali 99% lebih diterima oleh Allah. Maka didoakanlah Qarun yang menurut riwayat itu merupakan keponakan Nabi Musa. Ada yang mengatakan sebagai sepupu Nabi Musa. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri disebutkan sebagai kaum min qaumi Musa, kaum Nabi Musa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Qarun didoakan oleh Nabi Musa, maka usahanya lancar. Oleh karena itu, barangkali perlu jamaah merefreshing ingatan kita bahwa ketika kita
setelah sholat subuh biasanya bersama imam membaca wirid mulai dari kulhu sebanyak 3 kali, kulaudu berabi falak dan sebagainya sampai alhamdulillah sampai al-fatihah. Itu semua juga untuk membuka pintu-pintu rezeki. Jadi oleh karena itu sangat beruntunglah bagi kita yang meluangkan waktu agar supaya kita ketika selesai sholat itu kita tidak langsung meninggalkan tempat, tetapi mengikuti imam, atau kalau tidak mengikuti ya boleh istilahnya berdoa sendiri, berwirid sendiri, tetapi tidak langsung meninggalkan tempat, karena waktu ketika kita selesai sholat itu adalah waktu yang istijabah. Apalagi kita tidak pernah melakukan sholat atau belum pernah melakukan sholat secara sempurna. Oleh karena itu setelah sholat biasanya kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali ke Qorun. Maka setelah Qorun didoakan oleh Nabi Musa, maka usahanya sangat lancar. Saking lancarnya sehingga dia menjadi seorang kaya raya yang sampai sekarang tidak ada bandingannya. Celakanya Qorun bersekutu dengan Fir'aun. Artinya lebih dekat kepada Fir'aun, tidak bersekutu dengan Nabi Musa. Sehingga dia berlaku zalim, disuruh membayar zakat tidak mau, disuruh beramal tidak mau, dia menjadi pelit dan sombong dan zalim. Bagaimana kesombongannya? Kesombongannya adalah dia berpakaian, kalau berpakaian menurut riwayat pakaiannya sampai melembret ke tanah. Kan sekarang bisa kita lihat di dalam pakaian-pakaian pengantin orang barat itu kan ekornya itu sampai menyentuh bermeter-meter dari orangnya, sehingga perlu diangkat. Itu adalah satu bentuk kesombongan. Dan memang di dalam niatnya, di dalam hatinya sombong. Kalau kita berpakaian seperti itu kemudian tidak sombong, ya tidak apa-apa. Berpakaian sudah cingkrang katakanlah ditarik ke atas, tetapi sombong ya tidak boleh. Jadi persoalannya adalah sombong. Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau ketika berpakaian beliau selalu berpakaian yang tidak bisa setil orangnya, jadi ngelombro. Dan karena hatinya tidak sombong, maka ketika beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasul seperti saya bagaimana? Tapi saya tidak sombong. Tidak apa-apa. Jadi kembali ke hati sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian karena kesombongan itulah kemudian Qorun diberi azab oleh Allah. Tetapi sebenarnya ada suatu cerita yang menarik ketika Qorun menentang Nabi Musa, maka beliau melakukan upaya-upaya provokatif, upaya-upaya hoak dan upaya-upaya fitnah kepada Nabi Musa. Puncaknya adalah ketika Nabi Musa dituduh berzina. Qorun menyewa seseorang, kamu nanti kalau sudah di depan jamaah, kamu ngomong, kalau saya tanya apa Nabi Musa berzina, katakan iya, kamu saya beri uang. Tetapi alhamdulillah wanita yang disuruh tersebut ketika berhadapan dengan jamaah ditanya, beliau menjawab tidak. Saya sebenarnya disuruh untuk mengatakan iya karena saya diberi uang. Tapi kali ini saya tidak bisa berbohong, oleh karena itu sebenarnya tidak. Dalam situasi yang gawat seperti itu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bumi sekarang tunduk kepadamu, terserah kamu perintahkan apa saja. Maka oleh Nabi Musa berdoa agar bumi menelan seluruh harta Qorun. Maka hartanya ditelan oleh bumi. Bumi membuka, pecah. Maka masuklah seluruh harta Qorun. Yang hartanya itu luar biasa banyaknya karena kunci-kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh beberapa orang yang kuat-kuat. Kalau kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh beberapa orang yang kuat-kuat, itu artinya gudangnya sangat banyak. Dan gudang itu adalah menyimpan harta bendanya. Dan harta benda itu kemudian
tenggelam di dalam tanah. Setelah itu anak buahnya, biasanya orang-orang kaya itu pasti punya anak buah, orang-orang yang mentaatinya, yang mengeluh-ngeluhkannya, sehingga kondisi seperti itu kan menjadikan orang yang tidak sombong pun sebenarnya bisa menjadi sombong, karena memang dikondisikan oleh anak buahnya yang mengambil muka maupun yang menjilat. Akhirnya anak buahnya juga ditenggelamkan ke dalam tanah, dan terakhir Qarun juga ditenggelamkan ke dalam tanah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah contoh yang tidak barokah, harta banyak tetapi tidak barokah. Barangkali lebih baik kita miskin tetapi kita tidak sombong, tapi kita dermawan dan sebagainya. Soal kita miskin kemudian kita juga sombong, ya wallahu a'lam bishawab, artinya lolos lah. Sama dengan orang sudah tua mestinya ke masjid, mestinya melaksanakan ibadah, tapi ternyata gemar bermaksiat, atau oleh Rasul ditegaskan bahwa orang tua tersebut berzina atau gemar berzina, yang berakibat orang yang paling dibenci oleh Allah. Jadi kalau orang muda berzina barangkali jadi benci oleh Allah, tapi yang paling dibenci oleh Allah adalah sudah tua malah berzina. Mestinya ke masjid. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas kesabarannya untuk hadir dalam acara ini, karena memang kita berusaha agar supaya pengajian-pengajian minggu seperti ini bisa kita laksanakan secara istiqomah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan mohon maaf manakala ada kekurangan dan kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala